warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Fauzia Sri Wahyudi Nasution, CGP Angkatan 9 yang saat ini sedang bekerja di SD Sultan Agung, Kota Pematang Siantar. Kali ini saya bersama dengan rekan saya, Yohana Tampu Bolon. Beliau adalah guru kelas 4 di SD Sultan Agung, Kota Pematang Siantar. Selamat siang Bu Yohana. Siang Bu Fauzia. Hari ini kita akan adakan percakapan praobservasi ya Bu ya. Nanti kan saya mendapatkan tugas nih akan melakukan supervisi di kelas Ibu gitu. Jadi sebelum kita melakukan supervisi, saya ingin berbincang-bincang dulu dengan Ibu, boleh ya Bu ya? Silakan Bu. Oke, nah Yohana, adapun tujuan untuk dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan, dan kita akan melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum nanti saya melakukan supervisi. Kira-kira Bu Yohana izin ya saya melakukan supervisi di kelas Ibu? Oke, silakan Bu. Oke. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan nih Bu. Pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran ya Bu ya. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nantinya? Oke, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai nantinya, yang pertama dengan mengamati benda-benda konkret, peserta didik akan dapat membandingkan jenis wujud benda secara tepat. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan demonstrasi, mereka akan mampu membuat agar-agar dengan prosedur ataupun tahapan yang tepat. Lalu yang ketiga, dengan mengamati perubahan wujud benda dari cair menjadi padat, peserta didik akan mampu mempresentasikan hasil kerja kelompok itu. Baik Bu Yohana, berarti ada 3 tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai ya. Yang pertama, dengan mengamati benda konkret, Ibu harapkan peserta didik mampu membandingkan jenis wujud benda. Kemudian dengan melakukan kegiatan demonstrasi, mereka dapat membuat agar-agar. Dan yang terakhir, dengan mengamati perubahan wujud benda cair menjadi benda padat, mereka mampu mempresentasikan hasil kerja kelompok dengan benar. Benar ya Bu ya? Benar Bu. Oke. Baik Bu Yohana, pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu observasi pada peserta didik Ibu? Oke, area yang ingin saya observasi ada 3. Yang pertama itu pengetahuannya, yaitu apakah mereka sudah mampu membandingkan jenis wujud benda. Kemudian untuk keterampilannya, apakah mereka sudah menampilkan hasil produk yang baik dan dengan waktu yang tepat. Kemudian pada perkembangan sikapnya, yang saya harapkan adalah sikap gotong royongnya serta bernalar kritisnya. Oke, baik. Berarti ada 3 ya Bu ya, dari pengetahuan, keterampilan sampai dengan nilai sikap. Baik Bu Yohana, selanjutnya bagaimana dengan rancangan yang ingin Ibu terapkan? Maksud saya rancangan pembelajaran seperti strateginya, lalu metodenya, dan model pembelajarannya. Saya ingin menerapkan PJBL, Project Based Learning, kemudian dengan metode demonstrasi dan diskusi. Strateginya berdiferensiasi gitu ya Bu ya? Strateginya berdiferensiasi. Oke Bu, jadi strategi berdiferensiasi, kemudian modelnya PJBL, lalu metodenya ada diskusi dan demonstrasi ya Bu ya. Baik Bu, selanjutnya bagaimana dengan media yang akan Ibu gunakan? Oke, media yang akan saya gunakan ada berupa PowerPoint atau salin dia, kemudian video pembelajaran yang berasal dari YouTube, kemudian alat dan bahan yang akan saya gunakan untuk demonstrasi. Oke, baik. Berarti medianya sudah lengkap ya Bu, mulai dari video, terus kemudian ada PPT-nya, lalu ada bahan-bahan yang digunakan untuk demonstrasi. Juga LKPD ya Bu ya? Oke Bu. Baik Bu, jadi tadi rancangannya sudah begitu bagus ya Bu ya. Tinggal yang ingin saya tanyakan, kapan Ibu akan melaksanakan rancangan pembelajaran Ibu tadi? Rencananya akan saya laksanakan pada hari Senin 4 Desember 2023 di kelas 4A pada jam pelajaran pertama atau jam 7.30. Oke, baik Bu. Berarti nanti di hari Senin tanggal 4 Desember izin saya akan melakukan supervisi kepada Ibu Yohana di jam pertama ya Bu ya, nanti saya akan melakukan.
Jadi Bu, nanti saya akan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi dalam proses pembelajaran Ibu. Nggak apa-apa ya Bu? Oke Bu, silahkan Bu. Baik Bu Yohana, nanti setelah saya melakukan supervisi, setelah Ibu melakukan observasi pembelajaran di kelas Ibu, kita nanti berbincang-bincang lagi ya Bu ya, tentang bagaimana pasca observasi yang telah kita lakukan. Seperti itu ya Bu. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan perbincangan pra-observasi ini Bu? Saya merasa lebih lega dan saya udah punya gambaran bagaimana rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan gitu. Oke, baik. Jadi udah lega ya, udah punya gambaran gitu ya, Bu ya. Terima kasih ya Bu Yohana atas waktunya. Sampai ketemu di kegiatan supervisi nanti ya, Bu. Selamat siang Bu Yohana. Siang Bu Fauzia. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai.
bahan kalian. Tuang ke dalam situ. Kopinya mau ini panas. Tuang dulu ini ke dalam. Mana mau? Ini tuang dulu. Ibu aku buka. Tuang. Bu, di sini kan Bu. Sampai sini. Bu, di sini. Ada ini. Iya, tuang. Halo, kita akan mempresentasikan cara membuat agar-agar. Saya adalah Desi Safiero, nama saya Giovanna, nama saya Jeffrey Sunarto, nama saya Asker Vaisinaga, dan saya Iman. Ada bahannya adalah bubuk puding, alas untuk puding, sendok untuk mengaduk. Cara membuat: tuangkan bubuk puding ke tempat, lalu tuangkan air panas 1,5 ml ke bubuk puding, lalu aduk-aduk sampai mulai api padat. Sebagai kesimpulan, jika air ditaruh di kulkas atau freezer akan berubah menjadi wujud lain. Dan presentasi kami diakhiri. Kalau ada kata yang salah mau dimaafkan, dan di akhir kata kami ucapkan terima kasih. Oke, kesimpulan pembelajaran kita hari ini, perubahan wujud benda dari cair menjadi padat disebut perubahan apa? Membeku. Kemudian perubahan wujud menjadi membeku dipengaruhi oleh kalor ataupun suhu. Kemudian kita refleksi. Apa hal yang kalian pelajari hari ini tentang membuat agar-agar. Kemudian buat apa lagi? Perubahan wujud, khususnya terutama membeku. Di bagian mana pembelajaran ini yang kalian sukai? Membuat agar-agar. Ya, pada saat membuat agar-agar. Apa manfaat pembelajaran kita hari ini dalam kehidupan sehari-hari? Kita tahu Iya, kita bisa tahu cara membuat agar-agar dan bermanfaat dari perubahan wujud benda itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian pembelajaran kita berikutnya adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi gas atau namanya menguap. Oke, sebelum kita pulang, kita bernyanyi dulu. di sini teman, di sana teman, di mana-mana semua teman. Tak ada
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Martinus sebagai fasilitator saya, dan yang saya hormati Bapak Rimpun Mangalam Ambarita sebagai pengajar praktik saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik pada tahap pasca observasi. Saya Fauzia Sriwahyuni Nasution, CGP Angkatan 9, yang saat ini sedang bekerja di SD Sultan Agung Kota Pematang Siantar. Dengan rekan sejawat saya yaitu Yohana Tampubolon. saya akan melaksanakan praktik coaching untuk supervisi akademik. Minggu lalu saya telah melaksanakan supervisi akademik pada tahap pra-observasi dan juga observasi. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan coaching untuk pasca observasi. Selamat siang Ibu Yohana. Siang Bu Fauzia. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Baik, biasa. Ibu tidak lagi sibuk kan Bu? Enggak Bu. Oke, terima kasih atas waktunya ya Bu Yohana. Baik Bu Yohana, di sini kita ingin berbincang-bincang sebentar ya Bu ya, dari kegiatan yang telah Ibu lakukan, yaitu supervisi akademik. Kemarin Ibu kita sudah melakukan kegiatan observasi ya Bu ya, dimana kemarin saya sebagai pengamat atau mensupervisi Ibu gitu ya Bu. Nah, dari perbincangan singkat kita ini, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin berbagi Bu tentang pembelajaran yang saya lakukan kemarin saat Ibu supervisi. Oke, baik Bu. Berarti nanti ingin Ibu ingin sharing gitu ya Bu ya, dari kegiatan supervisi yang sudah dilakukan, begitu ya Bu. Nah, jadi saya ingin tanya dulu Bu, bagaimana perasaan Ibu saat disupervisi atau diobservasi kemarin gitu? Tentunya saat di supervisi ataupun diobservasi pasti ada nervousnya. Nervous gitu ya, atau merasa agak canggung gitu ya Bu ya. Tapi selanjutnya apalagi yang Ibu rasakan gitu setelah itu Bu? Namun saya rasa ya memang supervisi itu diperlukan untuk perkembangan ke depannya. Baik Bu, jadi Ibu memang sebenarnya paham gitu apa tujuan dari supervisi gitu ya Bu, untuk melakukan perbaikan atas perkembangan selanjutnya gitu ya Bu. Baik Bu Yohana, terkait dengan rancangan pembelajar Ibu, apakah sudah sesuai dengan yang Ibu lakukan di kelas kemarin Bu? Saya rasa saya sudah sesuai semua. Jadi tahapannya sudah sesuai dengan rancangan gitu ya Bu ya. Lalu kemudian terkait dengan tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan waktu sebelum di pra-observasi, apa tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan dari peserta didik Ibu sudah tercapai Bu? Sudah tercapai, terlihat dari hasil nilai evaluasi mereka, rata-rata mereka sudah tuntas semua. Oh, baik Bu, berarti tujuannya sudah tercapai ya Bu, dari evaluasi yang telah Ibu lakukan dan nilainya alhamdulillah bagus gitu ya Bu ya. Baik Bu Yohana, saya ingin bertanya, kemarin kan kita udah ada percakapan pra-observasi gitu ya Bu. Boleh Ibu ceritakan kembali area pengembangan apa yang sudah Ibu lakukan di kelas? Area kognitifnya, dari segi pengetahuannya, kemudian afektifnya, sikapnya, dan psikomotorik ataupun keterampilannya. Baik, berarti itu semua sudah diterapkan ya Bu, mulai dari pengetahuan, keterampilan, kemudian sikap gitu ya Bu. Baik Bu, sekarang mari kita identifikasi bersama gitu ya Bu ya, tentang kegiatan pembelajaran yang di kelas kemarin. Baik Bu Yohana, langkah-langkah atau tahapan apa yang sudah Ibu lakukan di dalam pembelajaran Ibu di kelas kemarin? Oke, yang pertama itu mulai dari identifikasi masalah dan kebutuhan siswa itu apa, kemudian saya rancang RPP-nya menggunakan strategi dan metode yang sesuai, kemudian media ajar yang sesuai juga menggunakan teknologi sekarang,
melakukan evaluasi dan refleksi. Wah, baik sekali ya Bu ya. Jadi semua tahapan itu udah Ibu lakukan dengan baik gitu ya Bu ya. Apa yang sudah baik menurut Ibu Yohana dari pembelajaran kemarin? Yang sudah baik itu seperti penggunaan medianya, ada PPT-nya, media ajarnya, kemudian ada ice breaking-nya untuk mencairkan suasana, kemudian juga penggunaan teknologi seperti Google Form dalam evaluasinya. Oke, berarti Ibu sudah yang sudah baik menurut Ibu, yang pertama dari media sudah lengkap gitu ya Bu ya, sudah Ibu sesuaikan dengan kondisi anak-anak. Kemudian Ibu juga memberikan ice breaking gitu untuk mencairkan suasana. Lalu kemudian hasil evaluasi anak juga sudah memuaskan. Dan Ibu juga sudah menggunakan anak sekarang ini kan zamannya teknologi gitu ya Bu ya, jadi melakukan evaluasi Ibu menggunakan Google Form gitu ya Bu ya. Sangat baik sekali Bu Yohana. Baik Bu Yohana, tadi terkait yang sudah baik gitu ya Bu. Lalu apa yang masih Ibu rasa perlu ditingkatkan atau yang masih kurang menurut Ibu dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Menurut saya hal yang masih kurang dalam pembelajaran sebelumnya itu karena ini kan pembelajaran berdiferensiasi, jadi dan ini juga merupakan hal yang baru bagi saya. Jadi menurut saya saya perlu meningkatkan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Oke, jadi menurut Ibu dalam pembelajaran berdiferensiasi ini masih hal baru, Ibu masih baru ingin melakukannya gitu ya Bu, berusaha gitu. Jadi terkait itu semua Bu, apa strategi yang akan Ibu lakukan agar Ibu bisa lebih memahami atau lebih mengetahui tentang pembelajaran berdiferensiasi ini Bu? Saya akan mencoba mencari referensi baru dengan pelatihan mandiri menggunakan platform Merdeka Mengajar. Oh, bagus sekali Bu. Jadi nanti Ibu akan cari referensi belajar otodidak gitu ya. Pemerintah udah menyediain gitu ya Bu. Seperti platform Merdeka Mengajar, di situ banyak sekali yang ingin kita ketahui jika kita ingin mengembangkan diri gitu ya Bu ya. Baik Bu. Baik Bu Yo, tadi Ibu bilang Ibu ingin belajar nih sendiri dari platform Merdeka Mengajar gitu strateginya. Kapan Ibu akan melakukan itu Bu? Karena berhubung kan Bu ini masih semester, udah habis semester ganjil, jadi rencananya saya akan melaksanakannya di semester genap tahun depan, jadi selama 6 bulan ke depan. Oh, baik Bu, jadi rencana aksi yang ingin Ibu katakan tadi, belajar sendiri mencari referensi gitu ya tentang pembelajaran berdiferensiasi, Ibu akan melakukannya secepatnya gitu ya Bu, karena ingin cepat tahu ya bagaimana berdiferensiasi itu gitu. Lalu kemudian apa komitmen Ibu untuk rencana yang akan Ibu lakukan tersebut? Komitmen saya akan berusaha untuk tetap konsisten melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di semester depan. Tetap konsisten. Kemudian mungkin Ibu akan buat catatan-catatan gitu ya. Catatan kecil untuk mengenai detailnya bagaimana nanti akan saya agar tidak lupa gitu ya Bu ya. Baik sekali Bu Yohana. Lalu kemudian Bu, kita kan dalam melakukan sesuatu gitu, dalam merencana aksi yang ingin Ibu lakukan, strategi yang Ibu lakukan, kita kan butuh dukungan nih dari orang lain gitu. Siapa yang Ibu butuh, dukungan siapa yang Ibu butuhkan dalam melakukan hal tersebut? Pastinya Ibu kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, kemudian ya Ibu seperti Ibu juga saya butuh. Oh iya, kita sama-sama belajar ya Bu Yohana, saya juga masih belajar gitu ya. Jadi mungkin pembelajaran berdiferensiasi itu sebenarnya bukan pembelajaran yang sesulit yang kita bayangkan gitu. Karena dalam pembelajaran berdiferensiasi ini kita hanya sebagai fasilitator gitu bagi peserta didik kita gitu ya Bu ya. Terus kita memetakan kebutuhan belajar murid gitu ya Bu ya. Baik Bu Yohana, terkait semua itu apa masih ada yang ingin Ibu sampaikan atau yang masih mengganjal nih dari diskusi kita ini Bu? Udah semua. Sudah. Yang mengganjal. Sudah cukup ya Bu ya, Ibu sudah lega gitu ya. Oke Bu.
Jadi seperti yang udah saya observasi kemarin, saya juga lihat bagaimana murid itu aktif gitu ya Bu dalam pembelajaran Ibu. Mereka berlomba menjawab pertanyaan Ibu gitu ya. Jadi memang pembelajarannya saya rasa sudah berpusat kepada peserta didik gitu ya Bu ya. Terima kasih loh Bu Yohana atas waktunya. Semoga tahapan dari supervisi yang udah kita lakukan ini bisa bermanfaat bagi Ibu dan bermanfaat bagi kita dalam pengembangan kita ke depannya nanti ya Bu ya. Di sini juga saya banyak belajar dari Ibu. Juga saya dengan melakukan ini saya belajar bagaimana cara melakukan supervisi gitu ya Bu. Jadi terima kasih sekali loh Bu Yohana atas waktunya. Bu, sama-sama Bu. Demikianlah tahapan pasca observasi yang telah saya lakukan. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.